Oi oi oi, apa kabar hari ini bro dan sis? Mimin doakan semoga kita semua selalu sehat. Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul The Villagers. Film bercerita tentang seorang guru olahraga bernama Yokchol dari kota Seoul, yang dimana dia baru saja mendapat pekerjaan barunya untuk mengajar di sebuah pedesaan. Namun, dia merasakan bahwa sambutan warga di sana kurang bersahabat. Belum lagi setelah mendengar kabar bahwa murid di tempat ia mengajar menghilang secara misterius. Bahkan, polisi setempat pun tidak memperdulikan akan kasus ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja siapkan bantal, tetap rebahan, dan tonton filmnya. Film diawali di mana sebuah jembatan terlihat seorang perempuan yang bernama Soyun sedang berjalan sendirian dengan pakaian yang lusuh. Namun, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menghadangnya. Di sisi lain, seorang pria yang bernama Yokchol datang ke restoran dengan raut wajah yang kesal. Ia memarahi teman-temannya di sana. Lantaran, Yokchol menganggap bahwa pelatih yang melatih anaknya itu seorang penipu. Tak terima disebut penipu, wakil ketua pun naik pitam. Pertengkaran pun terjadi di sana. Lantaran membuat kegaduhan di acara makan malam. Yokchol pun dipecat dari pekerjaannya. Singkat cerita, keesokan harinya, Yunso memberitahu Yokchol untuk datang ke sekolah di desa untuk mengajar sebagai guru olahraga di sana. Namun, di perjalanan, tiba-tiba ban mobilnya pecah. Ia pun sesegera menelpon mobil derek untuk bisa menjemputnya ke bengkel. Sambil menunggu, ia tanpa sengaja melihat brosur orang hilang di papan pemberitahuan. Singkat cerita, sesampainya di bengkel, Yokchol melihat ada seorang siswa yang bertengkar di sebuah gang. Ia pun menghampirinya dan menyuruh mereka untuk pulang. Di sini, wanita bernama Yojin, seorang siswi, memperingatkan ketiga wanita lainnya, jika Soyun tidak kembali, maka ia akan membunuh mereka. Lalu Yojin pun pulang. Singkat cerita, di jalan, Yokchol bertemu dengan seorang polisi yang bernama Dongso, yang mana ternyata murid Yokchol saat masih melatih tinju dengannya. Scene berpindah di mana Yojin pergi ke rumah nenek Soyun, di mana di sini sang nenek sangat mengkhawatirkan cucunya yaitu Soyun yang lama tak ada kabar. Namun, Yojin pun mencoba menenangkan hati si nenek dan akan segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Singkat cerita, malam harinya ketika Yokchol sedang berlatih dengan samsak tinjunya, dia melihat di sebuah gang ada seorang wanita yang dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Yokchol pun heran dengan kota ini, dengan tingkah laku aneh warganya di sini. Scene berpindah di mana Yojin saat tengah malam sedang pulang ke rumah sendirian. Tiba-tiba ada seorang pria misterius yang mengikuti dirinya di belakang. Untungnya, Yojin pun bergegas untuk masuk ke bus, sehingga pria tersebut tidak berhasil untuk mengejarnya. Singkat cerita, esok harinya, di hari pertama bekerja sebagai guru olahraga, Yokchol memperkenalkan diri kepada para guru lainnya di sana. Ketika jam istirahat, tanpa sengaja Yokchol bertabrakan dengan seorang siswi, hingga membuat siswi itu terjatuh. Di sekolah, Yokchol juga bertemu dengan Yojin, seorang siswi yang ia temui ketika dirinya bertengkar dengan siswi lain di jalan. Di sini, Yokchol menanyakan kabar dari seorang siswi yang bernama Soyun, yang mana sudah 1 tahun tidak masuk sekolah. Namun, Yojin pun kesal lantaran para pihak sekolah tidak mengetahui apa yang terjadi pada siswinya. Scene berpindah di mana, di ruang guru, Yojin pun terlihat sedang dimarahi karena kedapatan memasang poster dari Soyun. Scene berpindah ketika Yokchol sedang ke toilet, dirinya melihat bahwa ada seorang guru yang bernama Jisung kedapatan keluar dari toilet wanita. Di dalam toilet, Yokchol tanpa sengaja melihat Yojin yang sedang memanjat pagar sekolah di luar. Yokchol pun langsung bergegas pergi untuk mengikutinya. Di jalan, Yokchol melihat kampanye dari calon gubernur di sana. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang berteriak bahwa semua pejabat di kota ini adalah seorang pembohong.
Tanpa menghiraukan kampanye itu, Yokchul pun segera mengikuti jejak dari siswinya yang ternyata masuk ke dalam klub malam. Ternyata Yojin memaksa masuk ke tempat ini lantaran dirinya ingin mencari informasi keberadaan Soyun. Hampir saja perkelahian pun terjadi. Dan untungnya Yokchul pun datang tepat waktu untuk membawa Yojin pulang. Di luar klub, Yokchul pun dihampiri oleh seorang wanita. Dan di sini Yojin menanyakan tentang keberadaan sahabatnya itu, yaitu Soyun. Dan si wanita menjawab bahwa jika ingin tahu informasi lengkapnya, silahkan bertemu dengan Madam Iseul. Singkat cerita, di mobil, Yojun berkata pada Yokchol bahwa dirinya akan terus mencari keberadaan Soyun. Di sini, Yokchol pun berkata bahwa ia akan melaporkan kasus ini kepada polisi. Di sisi lain, pria yang bernama Son Gual sedang menjamu detektif di bar agar polisi tidak ikut campur dengan bisnis yang ia jalankan. Scene berpindah di saat perjalanan pulang, ternyata ada sebuah mobil yang mengikuti langkah Yojin di jalan. Tiba-tiba ada seorang pria datang lalu menyikap Yojin dari belakang. Di saat Yokchul belum jauh dari tempat Yojin, ia pun melihat bahwa ada ponsel Yojin yang tertinggal di mobilnya. Tanpa pikir panjang, Yokchul pun segera putar balik untuk mengembalikan ponsel Yojin. Tapi tidak disangka-sangka ketika ia jalan, ia melihat Yojin yang tergeletak di sana. Akibat ulah seseorang yang berniat jahat terhadapnya. Yokchul pun bergegas membawa Yojin ke rumah sakit. Dan di sana ada detektif yang ikut datang dan ia berkata bahwa akan mengusut kasus ini. Di rumah sakit, Yokchol juga bertemu dengan Dongso. Ia menanyakan kasus orang hilang yang bernama Soyun kepadanya. Namun Dongso pun menjawab bahwa membuat surat kasus ini harus butuh persetujuan dari seorang wali. Singkat cerita, keesokan harinya, Yokchol pun pergi ke rumah nenek Soyun untuk meminta tanda tangannya untuk membuat surat orang hilang. Dan surat pun diberikan kepada Dongso. Namun akibat terlalu lama mengurus surat itu, Yokchol pun sampai terlambat datang ke sekolah. Singkat cerita, saat istirahat, Yokchol bertanya kepada guru lain perihal hilangnya Soyun. Namun, jawaban si guru pun terlihat seperti tidak peduli dengan kasus ini. Singkat cerita, kemudian Yokchol bertemu dengan Yojin. Yojin berkata bahwa dirinya harus bergegas mencari Madam Iseul. Di sini Yokchol melarang tindakannya karena dirasa sangat berbahaya. Scene berpindah di mana Dongso sedang ditegur oleh atasan perihal dirinya dilarang membuat surat laporan orang hilang tersebut. Di sekolah, Yokchol melihat Yojin sedang berjalan berdua dengan guru Jisung. Dan di toilet wanita, Yokchol melihat asap di jendela. Yokchol pun bergegas ke sana dan menyuruh para siswi nakalnya untuk masuk ke kelas. Namun, di toilet, Yokchol melihat bahwa ada sebuah kamera yang dipasang tersembunyi. Di sini, Yokchol pun bergegas memberitahu atasannya perihal adanya kamera itu. Namun, atasan malah memarahinya akibat tindakan dia melapor polisi perihal kasus Soyun. Namun, Yokchol pun penasaran dengan isi rekaman kamera itu. Ketika diputar, ia pun terkejut karena ia melihat bahwa guru Jisung yang memasang kamera itu. Yokchol pun bergegas pergi ke meja kerja Jisung. Dan ketika ia mengecek laptop Jisung, Yokchol pun terkejut. Ternyata di sini muncul percakapan antara Jisung dan juga Soyun. Karena dirasa tidak baik-baik saja, Yokchol pun bergegas mencari Yojin. Dia juga menelpon Dongso, namun tidak dijawab lantaran Dongso sedang dimarahi atasannya. Scene berpindah di mana di dalam mobil Yojin bertanya perihal keberadaan Soyun kepada Jisung. Namun tiba-tiba Yojin dipukul oleh Jisung. Singkat cerita, Yojin pun disekap di ruangan rumahnya Jisung. Yang mana di ruangan itu Yojin melihat ponsel milik Soyun di sana. Tak lama kemudian Yokchol pun datang ke rumah Jisung.
Dan tanpa basa-basi, Jisung pun dihajar habis-habisan. Di sini Jisung meminta maaf, namun diinterogasi oleh Yokchol perihal ponsel Soyun yang ada di dalam ruangan itu. Jisung pun menjawab bahwa ia hanya mengantarkannya saja ke suatu tempat. Namun ketika ia kembali, Soyun pun sudah tidak ada di tempat. Dengan meninggalkan ponsel miliknya di toilet, Jisung pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sini Yokchol memohon kepada para polisi agar memecahkan kasus ini, dan ia pun membawa barang bukti kamera dan ponsel milik Soyun. Scene berpindah ke Sun Kwak, di mana polisi sedang menelponnya dan berkata bahwa ada seorang guru olahraga sangat perlu diwaspadai. Sun Kwak pun langsung memberitahu Gubernur Kim atas masalah itu. Ia pun segera meminta bawahannya itu untuk segera menyelesaikan masalahnya. Singkat cerita, di keesokan harinya Yokchol dipanggil ke ruangan oleh Gubernur Kim dan di sana Gubernur Kim mengeluarkan surat pemecatan terhadap Yokchol. Padahal Yokchol tidak melakukan kesalahan sama sekali. Yokchol pun sangat curiga dengan tingkah laku seorang calon pemimpin di sini. Saat termenung di balkon rumah, Yokchol pun mendengar kabar dari Dongsu perihal keberadaan Soyun. Dan ketika sampai di tempat kejadian, alangkah terkejutnya bahwa ada mayat wanita di bawah jembatan. Dan Dongsu pun berkata, itulah Soyun. Yojin pun datang dengan rasa sedih yang sangat dalam saat melihat kejadian itu. Singkat cerita, di kantor polisi, Dongsu pun ingin mencari barang bukti yang diberikan oleh Yokchol. Namun, Dongsu pun ketahuan oleh polisi yang ternyata korup di sana. Yokchol dan Yojin pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenek Soyun yang ternyata sedang sakit memikirkan cucunya. Dongsu pun menghubungi Yokchol ketika masih di rumah sakit. Ia memberikan informasi perihal Soyun yang berkomunikasi dengan Madam Iseul di percakapan ponselnya. Namun saat perbicaraan berlangsung, tiba-tiba Dongsu dipukul hingga pingsan. Lalu mereka mengambil ponsel itu. Yokchol pun berpamitan dengan Yojin, yang mana ia akan keluar pergi ke klub tersebut dengan niat menemui Madam Iseul. Setelah bertemu dengan Madam Iseul, Yokchol pun menanyakan kasus yang menimpa Soyun, dan ia pun menjawab bahwa dulu Soyun di sini akan dijadikan budak oleh Gubernur Kim untuk memuaskan nafsu komisaris polisi setempat. Namun, Soyun berhasil kabur melarikan diri. Namun, tak disangka selang beberapa lama, anak buah Sun Kwak pun datang dan mengepung tempat ini, berniat untuk menghabisi Yokchol di sini. Tapi masalah sekecil ini bagi Yokchol dapat diatasi dengan mudah. Yokchol pun menggali informasi kasus Soyun dan ia baru tahu ternyata Jisung ialah anak dari Gubernur Kim. Yokchol pun bergegas untuk pergi menemui Yojin. Di perjalanan ia ditelepon oleh Dongsu, memberitahu yang mana Jisung sudah dibebaskan semalam. Scene berpindah di mana Yojin dalam bahaya di sini. Scene berpindah di mana flashback saat pembunuhan Soyun. Ternyata dalang dari semua kejahatan di kota ini ialah Jisung dan juga Gubernur Kim. Singkat cerita, scene berpindah di mana calon Gubernur Kim yang telah berhasil memenangkan pencalonan di sini. Ia pun secara resmi menjadi gubernur di kota ini berkat bantuan para polisi korup di kota ini. Lalu scene berpindah. Yokchol pergi membawa Yojin ke rumah sakit. Dan sesampainya di sana, Yokchol melihat berita bahwa Kim telah terpilih menjadi gubernur. Dan tanpa pikir panjang tentang semua kejahatan yang telah Kim perbuat, Yokchol pun pergi untuk mencari Kim. Singkat cerita, sesampainya di jalan ia bertemu dengan Kim yang baru saja dipilih menjadi gubernur. Yokchol pun menghajar Kim habis-habisan. Tak lama kemudian, setelah kejadian itu, polisi pun datang di tempat.
Singkat cerita, keesokan harinya kejahatan yang telah Kim perbuat pun terbongkar dan ia pun dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke penjara. Singkat cerita, lalu Yokchul pun berpamitan kepada Yojin yang hendak pulang ke kota asalnya. Dan di jalan Yokchul melihat poster Soyun yang sudah dicopot. Karena kasus kejahatan ini semua sudah terungkap. Film pun berakhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!